Halo teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Saya harap baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Cahaya Aryani Safitri Huta Barat dengan NIM 0320210054 dengan program studi Sarjana Keperawatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sebelumnya, apa itu sistem muskuloskeletal? Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada muskel atau otot atau jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada skeletal atau rangka. Skeletal ini terdiri dari tulang, sendi, dan lain sebagainya. Skeletal ini berfungsi sebagai tempat menempelnya otot untuk mempertahankan posisi tubuh. Muskuloskeletal ini sering juga disebut dengan lokomotor. Sekarang kita masuk dalam anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu ada bagian tengkorak. Nah, di bagian tengkorak ini ada dua bagian, yaitu 8 tulang kranium dan 14 tulang wajah. Yang pertama kita masuk dalam 8 tulang kranium. Bagian yang pertama yaitu ada frontal, ini ya teman-teman, atau sering kita sebut dengan tulang dani. Itu mengendalikan ucapan, emosi, atau kita pada saat proses berpikir. Yang kedua itu ada tulang sphenoid. Tulang sphenoid yang pinggirnya teman-teman, tulang sphenoid atau tulang bagi. Ini berfungsi melindungi struktur saraf dan otak. Kemudian yang ketiga ini ada tulang parietal. Ini parietal. Ini terdapat dua atau sering kita sebut dengan tulang ubun-ubun. Ini yang berwarna hijau ya teman-teman. Ini mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, ataupun nyeri pada tubuh kita saat kita merasakannya. Kemudian ada temporal. Temporal atau sering kita sebut dengan tulang pelipis. Ini yang berwarna oranye. Ini bertanggung jawab pada proses pendengaran, sehingga nanti kalau kita mendengar, dia akan menyimpan di dalam memori kita. Kemudian ada occipital. Occipital yang berwarna coklat ini, occipital. Occipital ini yaitu tulang di belakang kepala. Itu membantu kita mengenali objek melalui indera penglihatan. Nah, nanti kalau kita melihat sesuatu, yang membantu itu adalah ini, occipital ini. Kemudian ada zygomaticum yang berwarna biru ini, zygomaticum. Ini berfungsi mengangkat sudut mulut dan menariknya ke belakang ketika kita tersenyum. Nah, pada saat kita tersenyum, zygomaticum ini akan otomatis menarik ke belakang seperti ini sehingga terjadi senyuman. Kemudian ada mandibularis. Ini mandibularis. Mandibularis ini berfungsi dalam penentuan bentuk wajah kita. Dan yang terakhir ini ada foramen mentalis, yaitu tulang dahi. Tulang dahi. Nah, sekarang kita masuk dalam tulang wajah. Yang pertama itu ada parietal. Tadi saya sudah jelaskan fungsinya apa. Ini. Kemudian frontal. Setelah itu ada temporal. Kemudian ada visura orbital superior. Visura orbital superior. Ini celah atau lubang tempat jaringan atau otot. Kemudian ada visura orbital inferior. Itu melindungi mata dari arah luar. Setelah itu ada zygomaticum. Kemudian ada kongka nasal.
itu melindungi hidung dan mengatur suhu atau temperatur hidung. Kemudian ada kongka nasal inferior. Kongka nasal inferior itu gunanya untuk memperluas permukaan hidung sehingga udara yang masuk dapat dihangatkan. Kemudian ada mandibularis, saya tadi sudah jelaskan fungsinya apa. Setelah itu ada sphenoid. Kemudian ada nasal atau tulang hidung. Setelah itu ada foramen infraorbital. Kemudian ada septum nasal. Ini pemisah lubang hidung kanan dan kiri. Kemudian ada maxillaris. Setelah itu ada processus alveolaris. Ini sebagai proteksi atau perlindungan gigi. Dan yang terakhir ada foramen mental atau tulang dagu. Sekarang yang kedua kita masuk ke dalam rangka dada. Nah, yang pertama itu ada costae atau sering kita sebut sebagai tulang rusuk, yang terdiri dari 7 tulang iga sejati. Dapat kita hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tulang iga sejati. Ini melindungi jantung, paru-paru, dan ginjal serta membantu dalam proses pernapasan. Yang kedua ini ada 3 iga tidak sejati atau iga palsu. 1, 2, 3. Ini menempel langsung pada iga sejati. Fungsinya sama seperti fungsi iga sejati, yaitu melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian ini ada 2 iga melayang. Dia tidak menempel pada apapun. Ini melindungi organ bagian dalam dan menjadikan tubuh untuk bergerak lebih bebas. Nah, kemudian ada jugular notch atau nama lainnya manubrium. Ini teman-teman, manubrium. Setelah itu ada clavicular notch. Ini bersendi langsung pada sternum. Setelah itu kita masuk dalam manubrium sterni. Ini membentuk persendian dengan tulang selangkang. Kemudian ada sternal angle. Ini teman-teman, sternal angle. Ini menentukan lokasi susunan tulang rusuk. Setelah itu ada corpus sterni. Berfungsi untuk membentuk persendian dengan 9 tulang rusuk. Kemudian ada cipisternal joint. Ini titik kecil di ujung sternum. Dia akan mengeras ketika kita berusia 40 tahun. Setelah itu ada processus xiphodeus. Yang berwarna biru ini processus xiphodeus. Processus xiphodeus ini yaitu tulang tajupan panjang atau tulang rawan pada bayi. Kemudian ada ruang interkostal. Ini ruang interkostal, ini ruang-ruang ini. Ini membantu kita dalam proses bernapas. Setelah itu ada cartilago costalis dan ini cartilago costalis yang berwarna biru dan marginal costalis. Selanjutnya kita masuk ke dalam ruas tulang belakang. Yang pertama, terdapat 7 ruas vertebra cervicalis atau tulang leher. Ini berfungsi memberikan penyokong
atau memberikan stabilitas pada kepala sehingga memungkinkan kepala untuk bergerak ke semua arah. Nah, yang kedua itu ada 12 ruas vertebra thoracalis atau tulang punggung, yaitu membantu menyokong atau menyambungkan iga sehingga memuat persendian. Nah, yang ketiga itu ada vertebra lumbalis yang terdiri dari 5 ruas. Ini teman-teman, ini berfungsi untuk menopang berat badan dan mempertahankan gerakan tubuh supaya tetap fleksibel. Yang kelima itu ada 5 ruas vertebra sacralis atau tulang kelangkang. Ini kan ada 5 sehingga dia itu bisa membentuk tulang kelangkang. Dan yang terakhir itu ada 4 ruas vertebra coccygeus, 4 ruas vertebra coccygeus atau tulang ekor. Selanjutnya kita masuk ke dalam tulang yang terdapat pada tangan. Nah, yang pertama itu ada clavicula. Ini berjumlah 2, terdapat pada kanan dan kiri. Ini teman-teman. Nah, ini sering juga disebut dengan tulang selangka, yaitu menopang tangan agar bisa bergerak secara leluasa. Kemudian ada scapula. Scapula ini juga ada 2. Scapula ini disebut juga dengan tulang belikat, yaitu menstabilkan postur tubuh. Kemudian yang ketiga ada humerus. Humerus ini juga berjumlah 2. Ini teman-teman, humerus, yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Kemudian ada ulna atau tulang hasna. Ini ulna atau lengan bawah, itu mendukung aktivitas tangan. Setelah itu ada radius. Ini bekerja sama dengan pengumpil agar bisa menyusun lengan bawah. Kemudian ada karpal. Ini ada karpal. Karpal ini teman-teman. Karpal ini terdiri dari 8. Yang pertama ada scapoid, lunatum, triangular, pisiform, multangulum maius, multangulum minus, capitatum, dan hamatum. Kemudian metakarpal. Metakarpal ini teman-teman, metakarpal ini terdiri dari 5 metakarpal ini. 5 metakarpal. Kemudian ada falang. Ini falang. Falang ini terdiri dari 14 falang dan terbagi menjadi 3 lagi, yaitu distal, medial, dan proximal. Selanjutnya kita masuk kepada tulang yang terdapat pada kaki. Yang pertama ada tulang femoralis, berfungsi menyediakan darah dan menyalurkannya ke paha. Kemudian yang kedua ada tulang patella atau tulang lutut, yaitu berfungsi untuk melindungi lutut dari cedera. Kemudian ada tulang fibula. Ini tulang fibula, yaitu menstabilkan tubuh atau posisi tubuh ketika berdiri. Kemudian ada tulang tibia. Tulang tibia ini menghubungkan pergelangan kaki dan lutut sehingga pada waktu berdiri seseorang tidak jatuh. Kemudian ada tulang tarsalia atau tarsal. Ini menyalurkan darah ke tumit. Setelah itu ada metatarsal, teman-teman. Metatarsal yaitu membantu menyeimbangkan tubuh ketika kita berdiri sehingga kita tidak jatuh. Dan yang terakhir ada falang atau jari-jari pada kaki. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, teman-teman dapat menambahkannya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.